guys, nama gue Muhammad Indrowan di channel Emis Indrowan. Di sini kita akan membahas tentang all about science. Kita membahas tentang sains yang menarik seperti kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Dan di sisi kali ini kita akan membahas tentang dark matter. Apa sih dark matter itu dan bagaimana bentuknya? Simak penjelasan dari gue berikut ini. Dark matter ini adalah suatu materi yang menempatkan 85% di alam semesta atau jagat raya kita ini, yang sifatnya adalah mayoritas dan tidak bisa langsung dilihat secara nyata. Begitu. Dark matter ini dahulu kali ditemukan oleh beberapa peneliti atau ilmuwan yang berada dalam tepat di Amerika, Jerman, Rusia, dan Inggris. Ditemukan pada sekitaran tahun 1800-an atau pada abad 18, di mana para peneliti ini mereka melakukan eksperimen berupa gelombang elektromagnetik kepada suatu partikel, yaitu partikel dark matter ini. Nah, keberadaan partikel gelap ini sangatlah eksis, namun tidak bisa dilihat langsung secara mata. Keberadaan partikel ini sekitaran berada dalam 85% di alam semesta, dan sisanya adalah 4% materi dan sisanya adalah antimateri. Dark matter ini juga sangat susah ditemukan karena bentuknya tidak mudah bereaksi dengan materi, namun tetap ada. Oleh karena itu, partikel ini dilakukan eksperimen dengan menggunakan alat Electromagnetic Gravity Finder atau EGF. Di sini, alat tersebut digunakan untuk mencari jejak-jejak partikel tersebut di alam semesta ini, dan begitu kita bisa menemukannya secara tidak langsung. Untuk wujud partikel ini diperkirakan wujudnya tidak terdefinisi atau tidak bisa ditemukan. Namun, secara penelitian diteorikan bahwa wujud partikel ini berupa putih atau agak transparan, di mana dia bisa menembus setiap ruang atau sisi yang ada di setiap tempat yang berada di setiap alam semesta ini. Oleh karena itu, partikel ini bisa menembus setiap tempat di mana aja, asalkan dia punya gaya yang beriringan pada materi tersebut. Namun pada sekarang ini, para ilmuwan menyatakan bahwa wujudnya itu masih belum terdefinisi atau invisible atau tidak dapat dilihat. Namun bisa dirasakan karena ini bisa mengakibatkan dalam suatu gaya-gaya dalam materi yang ada begitu. Ada juga fungsi dari dark energy ini, yaitu dia adalah energi yang menyimpan untuk penyusunan alam semesta atau jagat raya kita ini dan berperan penting dalam penyusunan alam semesta kita. Maka dari itu, karena dia invisible, jadi kita sulit untuk menyatakan bahwa dia ini sekiranya jumlahnya itu ada di mana saja, jadi kita tidak tahu begitu. Hanya sekedar teori ya. Untuk jumlah dalam dark matter ini angka sangat banyak sekali, jadi kita tidak bisa menghitungannya. Namun karena ada 85% tadi itu, mungkin di satu tempat ini pasti ada dark matternya. Namun kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya sih, kita nggak tahu. Jadi untuk ngitungnya ya itu sendirilah pusing kita ngitungnya. Terus kalau ada yang bilang bagaimana sih dark matter ini ada, terus bagaimana sih dark matter ini bisa eksis? Nah itu dia. Jadi jawabannya adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan tuh ya, setiap cepat pasti dark matter itu pasti ada masuk dalam kita. Jadi kita tuh kita nggak merasakan, tapi kita juga bisa tahu bahwa ada dark matter yang tembus dalam badan kita dan berpindah ke suatu tempat begitu. Itu dalam tubuh hidup. Kalau di luar angkasa sama hal juga. Jadi dark matter itu berfungsi untuk menyesuaikan stabilan alam semesta, di mana galaksi dan galaksi lain itu saling tidak bertumburan, dan cahaya dan massa yang berada juga dia saling tidak bertabrakan. Jadi setiap antar galaksi atau nebula atau apapun yang ada di luar angkasa itu dia menstabilkan agar tidak tertumbuh satu sama lain begitu. Dan juga untuk penyusunannya dark matter ini akan dibilang sangat spesifik sifatnya. Jadi setiap alam semesta di sana, di luar sana, seperti galaksi, nebula, ataupun benda langit yang saya bilang tadi itu saling tidak bertemburan, makanya mereka saling terjaga satu sama lain. Wih, kayak pasangan aja. Dark matter ini dia bisa ditemukan dengan secara tidak langsung yang seperti saya bilang tadi itu, dimana gelombang itu dia dapat ditemukan dalam skala sangat kecil intensitasnya, dimana dapat dirasakan oleh suatu zat-zat atau dalam suatu materi, tapi materi yang sangat reaktif yang dapat kita temukan pada saat ini gitu. Terus kalau ditanya di mana sih ada dark matter itu, ya kita nggak bisa tahu karena kita nggak bisa melihat, namun bisa dirasakan dengan apa yang saya jelaskan tadi itu. Jadi partikel ini bisa ditemukan di suatu alam semesta, di mana kita dapat mengirimkan suatu sinyal elektromagnetik ke luar angkasa, di mana nanti dia akan secara tidak langsung seperti yang tadi dia akan menemukan panjang gelombang yang tadi itu. Jadi hal di sini saling berkaitan satu sama lain, di mana dia menggunakan panjang gelombang terkecil untuk menemukan suatu jejaknya. Terus bagaimana sih cara kita melihat dark matter atau merasakan setidaknya atau pengen tahu gimana kehadiran dark matter tersebut? Gampang aja. Jadi kita lihat perbandingan antara suatu massa cahaya dan bintang suatu galaksi, dan dimana misalnya massanya ada sekian X, namun secara nyatanya atau secara observasi dia itu massanya misalnya 10 kali lipat dari massa yang kita lakukan secara teori. Jadi untuk massa yang realitanya atau faktanya, massa bintang itu sangat 10 kali atau ratusan kali lebih besar dari teorinya, karena itulah hasil observasi yang ada.
Oleh karena itu, pembandingan antara massa teori dan massa realita ini sangat berbeda jauh, di mana massa yang nyata ini selalu lebih besar. Nah, itulah yang membuat yang besar tersebut adalah dark matter tersebut. Jadi dark matter ini dapat ditemukan dalam suatu pembandingan bintang tersebut. 3. Untuk sumber dari dark matter ini dikatakan bahwa oleh suatu teori di jurnal yang pernah saya baca, dark matter ini berasal dari suatu big bang yang besar pada zaman dulu kala, di mana big bang tersebut membawa suatu berbagai macam sangat materi yang variasi di suatu alam semesta kita ini, di mana alam semesta kita ini menyebabkan suatu materi seperti materi gelap, materi dan antimateri, di mana suatu partikel tersebut tersebar di alam semesta kita ini dan menjadikannya suatu kestabilan di alam semesta. 3. Terus kalau ditanya di mana sih ada dark matter itu, ya kita nggak bisa tahu karena kita nggak bisa melihat. Namun nggak bisa dijelaskan dengan apa yang saya jelaskan tadi itu. Jadi partikel ini bisa ditemukan di suatu alam semesta di mana kita dapat mengirimkan suatu sinyal elektromagnetik ke luar angkasa, di mana nanti dia akan secara tidak langsung seperti yang tadi dia akan menemukan panjang gelombang yang tadi itu. Jadi hal di sini saling berkaitan satu sama lain, di mana dia menggunakan panjang gelombang terkecil untuk menemukan suatu jejaknya. Nah, sampai sini pusing kan? Gue juga sebenarnya agak pusing. Tapi ini emang buat pelajaran untuk fisika kuantum yang nanti kita pelajari ke depannya. Untuk penemuan dark matter ini, mereka menggunakan teori ataupun teknik yang namanya particle cousin, di mana cousin adalah suatu reaktor ataupun susunan listrik yang sangat besar, di mana dia adalah disusun dari suatu gelombang, cahaya, dan zat yang bernama sodium iodida. Di mana sodium iodida ini ada suatu partikel yang paling reaktif di bumi ataupun di jagat raya juga, di mana ketika dia kena sentuhan oleh partikel sedikit saja dia akan sangat reaktif dan memunculkan suatu energi yang sangat besar. Jadi natrium iodida ini dapat memancarkan cahaya ataupun sinar ke suatu tempat daerah penjuru yang sangat jauh, dan itu akan direkam oleh suatu reaktor yang saya sebutkan tadi itu, di mana dia akan merekam suatu kejadian di dalam partikel tersebut dan merekamnya menjadi suatu panjang gelombang seperti yang saya katakan tadi itu untuk dapat dideteksi secara nyata. Oke, itu aja kali ya penjelasan dari gue juga kurang banyak tahu, jadi maaf kalau misalnya ada salah ataupun banyak yang sekiranya kurang bisa dipahami. Jadi itu penjelasan tentang dark matter yang bisa gue sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.